A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pertama, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah modal untuk keselamatan kita di dunia dan juga keselamatan kita di yaumil akhir. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pada hari ini kita hidup di era digital, di era informasi, sehingga kita menjadi mudah untuk melihat apa yang terjadi di belahan bumi ini. Dan kemajuan teknologi itu juga memudahkan kita untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga bagi kita yang dianugerahi oleh Allah akal, kemampuan berpikir, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kalau posisi kita sebagai pemimpin, untuk orang-orang yang kita pimpin. Kalau posisi kita sebagai kepala negara, untuk semua rakyat, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dengan era teknologi yang kita hadapi pada saat ini. Lalu kemudian setelah kita memiliki kemampuan melihat apa yang terjadi pada hari ini di masa depan, maka mungkin muncullah kekhawatiran-kekhawatiran. Semakin kita melek dengan informasi, semakin kita mengikuti berita secara seksama apa yang terjadi pada hari ini di belahan bumi ini, lalu kemudian apa yang terjadi di masa yang akan datang, maka muncullah keprihatinan-keprihatinan yang seharusnya itu terjadi pada orang-orang yang berpikir. Kecuali kita memang buta informasi, kecuali kita tidak peduli, maka mungkin kita tidak merasakan ada masalah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak problem-problem yang dihadapi oleh manusia modern pada hari ini. Misalkan beberapa waktu yang lalu, setahun mungkin belakangan ini, manusia mengembangkan teknologi yang sedemikian dahsyat, kemudian mengenalkan fenomena di dunia yang bernama era disrupsi. Era disrupsi itu adalah era di mana terjadi perubahan yang sangat cepat, perubahan yang mendasar, sehingga yang paling mengkhawatirkan dari era disrupsi ini adalah banyaknya generasi manusia yang kemampuannya, pengetahuannya, keterampilannya, bahkan juga gelarnya menjadi tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Artinya apa? Artinya selama ini mungkin dia mengandalkan pengetahuan untuk bisa survive dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, lalu kemudian itu tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Ini ditandai atau dipicu oleh kemampuan manusia menciptakan mesin-mesin yang bisa menggantikan peran manusia di dalam pekerjaan misalkan. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, karena akan muncullah yang namanya gelombang pengangguran di muka bumi ini. Diprediksi ada jutaan pekerjaan yang akan hilang. Bukan jutaan orang yang menganggur, tetapi jutaan jenis pekerjaan yang akan hilang. Dan itu berdampak kepada banyaknya pengangguran yang terjadi. Dan tidak hanya itu, bahkan juga ada sebagian program studi di dunia kampus atau kampus yang itu akhirnya gulung tikar. Ini adalah keprihatinan yang pada hari ini masih dipikirkan oleh banyak kalangan.
Kemudian juga pada hari ini yang baru-baru juga terjadi, dunia pada hari ini begitu mencekam. Kita bisa mengikuti bagaimana fenomena virus corona yang dimulai sekitar bulan Desember 2019 yang terjadi di Wuhan. Kalau kita mengikuti berita itu, maka kita bisa merasakan bahwa wabah ini wabah yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin satu kota kemudian di lockdown, satu kota dikunci, satu kota diisolasi, yaitu kota Wuhan. Lalu kemudian saat ini terus berkembang, virus corona berkembang kemana-mana. Tidak hanya di Cina, bahkan yang terbesar kedua itu adalah di Italia. Di Italia kasusnya satu negara yang diisolasi. Bahkan dalam satu negara itu antar kota itu diisolasi. Kemudian yang terbesar ketiga itu adalah Iran. Dan pada hari ini kita saksikan juga mungkin kemarin di beberapa negara bagian Amerika itu meliburkan kuliahnya. Artinya kuliah dilakukan secara online karena gejala virus corona ini. Dan tidak hanya itu, bahkan negara yang mungkin kasus coronanya sedikit seperti Austria itu juga mengambil tindakan yang begitu cepat, dan kabarnya juga menutup beberapa fasilitas publik, kemudian juga melakukan kuliah online untuk kampus-kampusnya. Kemudian Jepang juga mengambil langkah yang begitu cepat, meliburkan sekolah karena khawatir dengan peredaran virus corona. Dan tetangga kita Manila baru kemarin itu juga Presiden Manila mengambil keputusan untuk mengisolasi yang namanya Manila, ibu kota negara, agar tidak terjadi persebaran yang namanya virus corona. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di muka bumi ini yang mudah sekali sebenarnya kita akses. Seperti misalnya juga masalah global warming, pemanasan global, yang ini kalau kita perhatikan bahkan mungkin bisa lebih dahsyat dibandingkan virus corona. Karena yang terancam itu adalah bumi kita, di mana kota-kota besar di dunia sekitar tahun 2050-an itu akan terancam tenggelam. Jadi secara saintifik sudah diduga atau diprediksi seperti kota New York, London, Amsterdam, Ho Chi Minh, Shanghai, termasuk Jakarta, itu akan menjadi kota yang tenggelam. Dan dampak dari sebuah kota tenggelam, kalau kita bayangkan Jakarta tenggelam, ini berarti yang kolaps bukan hanya Jakarta, tetapi yang kolaps itu adalah Indonesia. Karena orang tidak bisa gajian, pegawai negeri tidak bisa gajian, arus barang itu menjadi sulit. Dan ini yang bermasalah itu adalah Indonesia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dengan kemajuan teknologi kita bisa melihat problem-problem yang ada pada hari ini di muka bumi ini. Lalu kemudian apa hubungannya dengan keislaman kita? Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan oleh khatib di awal tadi dengan membaca Quran surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di lain surat kita juga bisa mendapatkan bahwa Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang bertakwa, tetapi petunjuk bagi manusia. Hudal linnas. Allah ciptakan manusia, alam semesta ini, makhluk hidup, termasuk berbagai macam bakteri, virus, itu semua adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah, kemudian tidak sekedar diciptakan, tapi Allah berikan panduan hidup. Panduan hidup itu berarti Allah kasih bagaimana cara manusia itu menjalani hidup. Dan sederhana rumusnya, panduan yang benar itu akan kalau diikuti maka kehidupan itu akan benar. Panduan yang salah
Panduan yang benar kalau tidak diikuti itu akan memunculkan masalah. Nah, jamaah saudara rahmati Allah, lalu kemudian kita perhatikan masalah-masalah di muka bumi ini. Seperti yang khatib sampaikan di awal tadi, dari masalah era disrupsi, tidak relevannya manusia dalam kehidupan yang akan datang, lalu kemudian juga masalah virus corona, lalu kemudian fenomena global warming, kemudian juga ancaman krisis ekonomi karena ekonomi dunia mengalami perlambatan karena virus corona ini, sampai-sampai pemerintah menghapuskan pajak penghasilan selama 6 bulan. Ini berarti satu tanda-tanda muncul masalah ekonomi yang besar di dunia secara umum. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa masalah di muka bumi ini itu hanya dua. Yang pertama adalah yang masalah di luar kuasa manusia. Di luar kuasa manusia itu artinya manusia tidak punya kuasa. Inilah disebut sebagai musibah. Sehingga kalau kita mendapatkan musibah seperti misalkan gempa bumi, itu di luar kuasa kita, maka jawabannya adalah kita cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bersabar akan qada atau ketentuan dari Allah. Tetapi ada masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu adalah masalah yang dibuat oleh manusia, disadari manusia ataukah tidak. Dan masalah yang dimunculkan manusia ini terkait erat dengan pengabaian manusia terhadap aturan Allah. Inilah disebut sebagai fasad atau kerusakan. Di dalam Quran surah Ar-Rum 41 Allah SWT berfirman, Zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyajikum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak fasad, kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari sebagian perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jamaah saudara rahmati Allah, kalau kita lihat fasad ini muncul ketika manusia tidak berada dalam jalan yang benar, ketika manusia hidup tidak sesuai dengan panduan dari Allah. Dan pada hari ini, pada detik ini, kalau kita lihat penduduk bumi ini yang jumlahnya 7,7 miliar, maka sebagian besar manusia di muka bumi pada hari ini adalah manusia-manusia yang membangkang dengan penciptanya. Manusia-manusia yang tidak memperhatikan panduan dari Allah. Dan ini mudah sekali kita hitung, karena dari 7,7 miliar manusia di muka bumi ini, yang muslim itu hanya 1/4. Artinya apa? Ada 3/4 manusia yang hidup tidak sesuai dengan panduan dari Allah. Lalu kemudian yang 1/4, yang 1/4 ini juga hanya sebagian kecil yang hidup sesuai dengan panduan dari Allah. Sebagian besar tidak memperhatikan panduan dari Allah. Nah, lalu kemudian kita perhatikan banyak masalah-masalah di muka bumi ini. Dari masalah tadi global warming, kemudian juga masalah era disrupsi, bahkan mungkin juga masalah virus corona, itu diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Dan satu yang perlu kita catat, dan mungkin hanya hari-hari ini para ilmuwan mungkin tersadar, bahwa kehidupan kita ini kompleks. Jadi bukan masalah yang sederhana. Artinya apa? Satu persatu sistem yang ada dalam kehidupan kita ini terkait satu dengan yang lain. Ekonomi terkait dengan politik, politik terkait juga dengan lingkungan, lingkungan terkait dengan kesehatan, dan hampir semua aspek-aspek kehidupan manusia terkait satu sama yang lain. Lalu kemudian manusia sejak revolusi industri kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkotak-kotak. Ada yang mungkin sampai pada hari ini ahli politik,
ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli lingkungan, ahli teknologi, ahli kesehatan, yang itu terpisah-pisah. Maka dengan ilmu yang terpisah-pisah dan ahli yang terpisah-pisah, ini kemudian membuat manusia tidak bisa melihat secara jelas kaitan satu masalah dengan masalah yang lain. Seperti misalkan kalau virus corona kemudian menghantam ekonomi, lalu kemudian banyak yang tidak bisa melihat kaitan. Kenapa sampai ini terkait dengan masalah isu ekonomi? Lalu kemudian bagaimana penanganan masalah kesehatan yang itu tidak berdampak pada masalah ekonomi? Dan manusia pada titik ini kemudian mestinya menyerah karena keterbatasannya. Dia tidak mampu mengatur manusia yang lain, bahkan hanya dengan mengandalkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Karena pada dasarnya ilmu kita pada hari ini terkotak-kotak. Dan kita kesulitan, misalkan satu saja, gelombang pengangguran yang akan terjadi karena masalah era disrupsi. Ini kemudian pada hari ini juga banyak pakar hanya menanti problem itu akan menggulung dunia kita. Seperti halnya virus corona yang banyak kalangan termasuk dari Harvard itu meramalkan 40-70% penduduk muka bumi akan terjangkit yang namanya virus corona. Jadi ahli kesehatan Amerika itu meramalkan 40-70%. Nah, jamaah saudara rahmati Allah, maka disinilah pentingnya kita sebagai umat Islam. Satu, kita menyadari bahwa kita lemah di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, karena kelemahan itulah maka kemudian kita mesti harus menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang memperhatikan panduan dari Allah. Di tengah-tengah sebagian besar di muka bumi ini manusia tidak taat, tidak bertakwa dengan aturan Allah. Bahkan celakanya ketidaktaatan ini dimulai dari para pemimpin. Jadi pemimpin negara-negara barat, negara-negara yang tidak mengenal Islam, itu adalah pemimpin yang jelas tidak taat kepada aturan Allah karena mereka tidak muslim. Jangan berharap mereka misalkan mengatur masalah politik, mengatur masalah ekonomi, mengatur masyarakat, kemudian mereka lihat panduan dari Allah. Mustahil. Artinya mereka mengatur negara mereka itu dengan aturan atau pikiran mereka sendiri. Dan sangat ada keterbatasan yang namanya pikiran manusia, bahkan pikiran yang dilahirkan dari pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang juga jadi PR bagi kita sebagai umat Islam, itu adalah memiliki literasi yang baik tentang ilmu-ilmu atau ayat-ayat kauniyah, terutama para pemimpin muslim. Tidak cukup sekedar menjadi pemimpin, tetapi harus menjadi pemimpin yang taat, tetapi juga harus teknokrat. Teknokrat itu berarti pemimpin yang mengambil keputusan itu berbasis sains dan teknologi. Tidak hanya berbasis kepada Quran dan Sunnah, tetapi juga berbasis kepada sains dan teknologi. Karena kalau pemimpin itu tidak berbasis kepada sains dan teknologi, kalau tidak berbasis kepada Quran dan Sunnah, itu jelas yang muncul itu adalah fasad. Tetapi kalau juga tidak berbasis kepada sains dan teknologi, lalu kemudian gagap di dalam mengambil keputusan, sesuatu yang masalah besar bisa dianggap menjadi remeh, atau tidak mampu mengambil keputusan yang cepat, atau tidak bisa menanggapi masalah dengan cepat, dengan benar. Nah, jamaah saudara Allah, inilah yang mungkin PR bagi kita sebagai umat Islam, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan ayat-ayat Allah, baik itu ayat qauliyah yaitu Islam, yang kedua adalah ayat kauniyah. Nah, jamaah saudara Allah, ini penting bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Yang orang-orang beriman ketika lihat masalah, kemudian yang kemudian menjadikan panduan hidup Al-Quran itu sebagai panduan hidupnya, maka kemudian akan menyikapi masalah itu dengan benar, dan itu akan mengundang pertolongan dari Allah. Bagaimana kita mengatasi masalah? Jalan yang diberikan di dalam mengatasi masalah, yang pertama itu adalah ketakwaan. Dan ketika kita takwa kepada Allah,
maka kemudian Allah akan berikan jalan-jalan atau penyelesaian-penyelesaian yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Kita punya keterbatasan, tapi Allah tidak punya keterbatasan. Kita tidak bisa meramal, tapi Allah sempurna dalam ramalannya. Nah, kita bisa lihat misalkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3, Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dan jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah jalan yang terbaik untuk keluar dari masalah, yaitu ketakwaan. Jalan yang kedua yaitu jalan tawakal. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW menyampaikan, andai saja kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat pagi dengan perut kosong dan kembali di petang hari dengan perut kenyang. Rezeki yang dimaksud, kalau kita bicara masalah rezeki, itu adalah apa-apa yang bisa kita manfaatkan, termasuk di dalamnya itu adalah harta, termasuk di dalamnya adalah kecerdasan, termasuk dalamnya adalah keluarga, istri. Kemudian jalan yang ketiga itu adalah jalan doa. Jadi 3 hal ini yang mesti kita kuatkan ketika kita menghadapi masalah. Lalu kemudian ada jalan yang keempat, yaitu jalan ikhtiar. Jalan ikhtiar inilah yang mengharuskan kita memahami ilmu pengetahuan, memahami teknologi di dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian Allah, dalam khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan satu hal yang lebih khusus, yaitu terkait masalah virus corona. Kita mungkin merasa aman, merasa tidak ada masalah. Itu wajar ketika lingkungan kita sebagian besar tidak merasa itu sebagai masalah. Apa yang khatib baca tadi malam di berita Newsweek yang ditulis oleh seorang dokter di Italia, sampai pada hari ini Italia menjadi negara nomor 2 virus corona yang terdampak dengan tingkat kematian sekitar 6%. Itu berarti tertinggi di dunia. Kemudian dia mengingatkan bagaimana banyak pemuda-pemuda Italia pada saat itu, pada saat awal-awal virus corona, mereka menjadikan virus corona itu sebagai bahan tertawaan. Mereka menjadikan virus corona sebagai guyonan. Mereka menganggap enteng yang namanya virus corona. Lalu kemudian pemerintahnya juga tidak mengambil keputusan yang ketat seperti beberapa negara yang berhasil. Lalu kemudian pemerintahnya lebih mengedepankan ekonomi, mengkhawatirkan ekonomi dibanding tentang terkait masalah virus corona. Dari bulan Desember dan sampai kurang lebih 2,5 bulan, baru kemudian mereka merasakan dampak yang sangat dahsyat dari virus corona. Sampai-sampai ini menjadi satu negara pertama yang negaranya itu diisolasi. Bahkan setiap kota itu diisolasi. Dan bagaimana dengan negara kita? Seberapa banyak masyarakat yang sadar tentang bahaya virus corona? Dewan Masjid Indonesia sebenarnya juga sudah mengeluarkan himbauan-himbauan. Maka salah satu himbauan yang perlu kita amalkan, pertama adalah kita harus hidup sehat, segar bugar. Itu himbauan dari Menteri Kesehatan dan banyak lagi yang lain. Itu bisa dengan olahraga, dengan istirahat yang cukup, kemudian juga minum minuman yang bergizi.
Dan ini bagian dari ikhtiar kita. Ikhtiar itu adalah bagian dari ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua terkait masalah ibadah, maka kemudian dianjurkan oleh Dewan Masjid Indonesia, kalau kita ke masjid itu kita menggunakan sajadah sendiri. Kemudian kalau kita batuk atau kita sakit, maka jangan pergi ke masjid, atau kita tutup saja hidung kita atau mulut kita itu dengan masker. Dan kenapa kita harus sering membersihkan tangan kita, dan jangan sampai kemudian kita memegang muka kita. Sampai pada hari ini masih simpang siur bagaimana penularan virus corona di samping melalui batuk. Tetapi baru-baru penelitian dari Singapura terkait pasien virus corona, setelah dia keluar, maka bercak-bercak virus itu setelah dilihat itu ada di banyak tempat, seperti misalkan di gagang pintu, kemudian di bola lampu, dan banyak lagi di banyak tempat. Dan ini disarankan di Singapura untuk didisinfektan. Nah, maka mengingat masalah ini masalah yang tidak bisa kita anggap remeh, kita sebagai seorang muslim juga memahami tidak hanya Islam mementingkan kebersihan dan juga kesehatan, tetapi sebagai seorang muslim kita harus melek yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga isu-isu begini kita lihat bukan dengan bahasa-bahasa atau menjadi candaan-candaan, kemudian kita menyampaikan mitos-mitos yang tidak terbukti secara ilmu pengetahuan. Dengan kesadaran bahwa kita memiliki pengetahuan yang baik, maka kemudian kita bisa lebih berhati-hati di dalam menjaga kita, diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri khutbah kita pada kesempatan ini bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.